warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Edsbun Arif dari Forum News Network. Ternyata bukan hanya Anda, atau tepatnya bukan hanya kita ya, saya dan Anda, yang terheran-heran, terkaget-kaget dengan gaya hidup keluarga polisi, itu terutama para istrinya. Anggota DPR yang sesungguhnya juga punya gaya hidup cukup wah untuk mayoritas rakyat Indonesia, itu juga mengaku heran dengan gaya hidup mewah anggota Polri dan keluarganya. Dalam rapat kerja dengan Ketua Kompolnas, Komisi Polisi Nasional Mahfud MD, Komnas HAM dan juga LPSK hari Senin kemarin, beberapa anggota Komisi 3 DPR itu menyatakan kaget dengan gaya hidup keluarga polisi. Rapat kerja kemarin sesungguhnya membahas penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat oleh mantan Kepala Divisi Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Namun karena mereka bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD yang juga ex officio Ketua Kompolnas, pembicaraan itu tidak hanya fokus kepada kasus tersebut, namun berkembang kemana-mana, termasuk gaya hidup mewah keluarga anggota Polri. Trimedia Panjaitan, salah satu anggota Komisi 3, mengaku dia mendapat cerita dari anaknya yang menyaksikan banyak sekali istri anggota polisi yang pamer kekayaan di media sosial. Jangan terkejut, yang pamer kekayaan itu bukan hanya istri-istri para perwira tinggi, tapi juga sampai ke level kepala polsek. Kepala polsek ini kalau di daerah, ya saya kira apalagi di desa-desa, pangkatnya itu masih perwira pertama, mungkin AKP gitu ya, atau kalau di tentara itu kapten, bahkan ada juga yang letda ya kalau levelnya itu, apa kalau di polisi ini kalau letda itu saya nggak begitu hafal, ibda atau ibtu mungkin ya maksudnya ya. Kalau di Jakarta itu mungkin levelnya memang sudah cukup tinggi, ada yang ini levelnya perwira menengah kalau di Jakarta Kapolseknya itu. Komisaris polisi atau level mayor, bahkan ada yang sudah AKBP atau levelnya letnan kolonel. Karena sekarang ini sejak reformasi, Polri ini ada yang menilai sudah agak terlalu jauh, Pak. Tadi ada yang menyinggung kawan soal lifestyle-nya ya. Bahkan istri Kapolsek, seorang Kapolsek main di medsos luar biasa. Saya nggak ngerti medsos, yang beritahu anak saya, Pak. Untung juga saya nggak ngerti medsos. Anak saya, Pak, ini Pak, Kapolsek aja begini. Ini Pak, istri ini, katanya. Nah, soal-soal seperti itu Pak. Sehingga orang menganggap sekarang yang paling kaya itu polisi, Pak. Kalah anggota DPR, Pak. Iya kan, Pak Suding? Nah, kewenangan, tolong juga Pak Mahfud evaluasi. Saya setuju, saya juga sudah ngomong soal propam. Nah, satgas lagi, satgas pangan segala macam itu masih ada. Ya. Nah, itu dibubarin semua, Pak. Jadi kita bicara sekarang, saya kira soal Pak Sambo ini sudah mau ending lah ini. Ya, bukan ending juga, sudah mau ending lah. Saya juga kaget, istrinya juga tersangka ya. Tapi yang kita harus jaga ke depan seperti apa reformasi Polri ini, Pak. Dan selain propam, apalagi yang kita amati, kita rubah dia, kita reformasi dia. Ya propam ini dia penyelidik, dia penyidik, dia jaksanya, dia hakimnya. Dan semua orang gerah dengan propam sekarang. Dan perkapnya itu saya dengar yang merancang Pak Sambo, ya, yang merancang perkap itu, perkap 27 atau berapa itu ya, itu Pak Sambo yang merancang itu. Ya bagaimana saya juga kalau untuk jabatan saya buat dong full power. Nah apalagi yang full power Pak. Nah tolong juga Bapak berikan penguatan kepada Kapolri supaya dia tough. Supaya dia juga bisa menjadi dirinya. Dia nggak ragu menindak dari mulai terbawah sampai paling atas. Dan itu konsisten, harus dilakukan. Supaya Polri ini dalam pandangan saya Pak Mahfud, bulan 10 udah selesai lah ini. Ya. Karena tahun depan tugas Polri berat. Persiapan Pileg Pilpres.
Jangan terlalu lama ini Pak Mahfud. Bulan 10 tuntaskan ini dan tuntaskan reformasi termasuk anasir-anasir Pak Sambo yang ada di Mabes dan juga yang tidak merah putih dengan Kapolri harus dituntaskan. Dari penjelasan atau lebih tepatnya gugatan Trimedia Panjaitan tadi, gaya hidup mewah ini sebenarnya bukan lagi bukan lagi monopoli dari para jenderal, tapi sudah sampai level bawah. Dan mereka semuanya nggak malu-malu pamer kekayaan di media sosial. Padahal sebagai istri polisi mereka pasti tahulah berapa besaran gaji suaminya. Barangkali Anda masih ada yang masih belum lupa ya, pada bulan November tahun lalu, tahun 2021 itu kita dikejutkan oleh ulah istri seorang Kapolres ini di tebing tinggi Sumatera Utara yang pamer tumpukan duit di TikTok gitu. Aksinya bikin geger. Dan kemudian sebagai buntutnya suaminya yang berpangkat AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi, itu dicopot dari jabatannya. Belakangan dia mengaku bahwa duit yang dipamer-pamerkan itu katanya adalah uang arisan, jadi bukan uang pribadi dia. Entah benar atau sekedar membela diri, tapi yang jelas ulahnya itu membuat publik cengah. Begitu juga pimpinannya, yakni Kapolda Sumatera Utara, sehingga ya sebagai konsekuensinya suaminya kemudian dicopot. Mungkin Anda penasaran berapa sih gaji seorang kompol atau AKBP sehingga nggak pantas gitu kalau mereka pamer-pamer harta kekayaan. Saya seperti Anda juga itu penasaran, walaupun saya sebenarnya sudah bisa mengira-kira berapa besarannya gitu ya. Kan saya kira ini nggak jauh lah dengan gaji dari tentara, golongannya juga sama gitu. Mungkin yang berbeda soal tunjangannya dan lain-lain gitu ya. Nah, saya kemudian mencoba menggoogling berapa sih besaran gaji para polisi ini. Kok mereka ini terutama istrinya banyak yang sekarang jadi seleb di medsos dan pamer kekayaan gitu. Nah, ini saya setelah googling saya ketemu sebuah artikel ini, saya baca di mana ini? Di kompas.com. Di kompas.com ini ada dalam section money ya, soal keuangan. Itu judulnya begini, intip gaji perwira polisi terbaru, itu AKBP, Kombes hingga Jenderal. Ini beritanya agak panjang nih, tapi nggak apa-apa supaya Anda seperti saya juga nggak penasaran gitu ya. Besaran gaji polisi pada tahun 2021 itu, saya kira mungkin belum berubah ya kalau tahun 2022 ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2019, yakni tentang perubahan ke-12 atau peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2001 tentang peraturan gaji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam aturan tersebut dijabarkan tentang rincian gaji polisi per bulan, mulai dari tingkat tamtama hingga jenderal. Besaran gaji polisi per bulan bervariasi sesuai dengan tingkat kepangkatannya. Untuk gaji polisi perwira pertama itu ditetapkan paling kecil Rp2.735.300 per bulan dan paling tinggi Rp4.780.600 per bulan. Sedangkan untuk gaji polisi perwira menengah itu ditetapkan paling kecil Rp3.100.000 per bulan dan paling tinggi Rp5.243.400 per bulan. Sementara untuk gaji polisi perwira tinggi dengan bintang 1 sampai bintang 4 ditetapkan paling kecil itu Rp3.290.500 per bulan dan paling tinggi Rp5.930.000 Rp5.930.800 per bulan. Ini ada datanya lebih lengkap nih, rinciannya ya. Misalnya begini, ada gaji polisi golongan 3 itu perwira pertama atau PAMA disebutnya. Ajun Komisaris Polisi itu kapten di tentara 2.909.100 rupiah hingga 4,7 juta. Oh, ini lengkap deh datanya. Nanti gaji golongan polisi perwira menengah itu golongan 4 itu ada rinciannya, detailnya lengkap, itu juga bisa Anda baca juga nanti. Kemudian jenderal polisi seperti saya sebut tadi ya, itu 5.238.200 hingga Rp5.930.800. Ini kemudian terinci kalau komjen berapa, kalau irjen berapa, dan kemudian bintang 1 berapa. Tapi angka-angkanya ya seputar-putar itu saja. Nah, di luar gaji tadi itu mereka juga menerima bermacam-macam tunjangan yang besarnya juga tergantung pangkat, jabatan, dan daerah penempatan. Ini yang disebut sebagai tunjangan ya, tunjangan polisi. Seorang anggota polisi selain menerima gaji pokok juga menerima tunjangan setiap bulan, dan tunjangan yang
nominal yang cukup besar itu berupa tunjangan kinerja, tutukin, besarnya disesuaikan dengan pangkat atau kelas jabatan. Nah, pada yang terakhir ini Presiden Jokowi itu melakukan remunerasi tunjangan kinerja pada pegawai Polri lewat Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 dengan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi kalau Kompas mengutip dari laman resmi polisi, kelas jabatan di lingkungan Polri itu diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang tata cara pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan polisi. Sebagai contoh misalnya Wakapolri, Irwasum Polri, Kabar Eskrim, Kabaharkam, Kalemdikpol dengan pangkat legend, pangkat komjen maksud saya itu masuk dalam kelas jabatan 18 nih. Kelas jabatan 18 ini tunjangannya 34.902.000. Lalu pejabat polisi dengan kelas jabatan 17 dengan pangkat Irjen termasuk si Ferdi Sambo itu, termasuk kemudian asisten Kapolri, ada Asop, ada Asrena, ada asisten SDM dan lain-lain serta Kapolda itu dengan kelas jabatan 17 maka tunjangan jabatannya 29.085.000. Jadi kalau kita bulatkan ya penghasilan seorang jenderal bintang 3 itu mulai dari gaji pokok plus tunjangan kinerja, tunjangan lain, katakanlah kita bikin bulat aja sekitar 50 sampai 60 juta. Tidak kecil tapi tidak juga sangat mewah gitu ya. Apalagi di luar gaji dan tunjangan mereka kan mereka ini dapat perumahan, fasilitas perumahan, kendaraan, fasilitas kesehatan dan lain-lain. Banyak sekali fasilitas lain. Jadi relatif gaji itu bisa utuh gitu ya. Jadi memang hidupnya bisa sangat pantas, walaupun tentu saja sekali lagi tidak mewah. Saya secara pribadi sih menilai ya, dengan tanggung jawab mereka yang begitu besar, gaji para jenderal polisi ini, dan termasuk juga di tentara dan level lain, itu gaji mereka ini masih tergolong kecil dan seharusnya memang layak dinaikkan, sehingga mereka ini tidak tergoda untuk korupsi. Bila Trimedia hanya menyebut Kapolsek tanpa menyebut nama secara spesifik, anggota Komisi 3 Arteria Dahlan secara tegas itu menunjuk hidung nama Kepala Biro Pengamanan Internal Karupinmal ini. Saya sering lupa ini ya, Divisi Propam, Brigjen Hendra Kurniawan yang sudah dicopot dari jabatannya dan kini tengah menjalani penahanan di tempat khusus. Ini menurut Arteria adalah salah satu contoh anggota Polri yang punya gaya hidup mewah. Sebagai Kompolnas, Pak Prof, apa pernah Kompolnas melakukan evaluasi terhadap Satgasus? Nih. Ya, yang dibubarkan itu loh. Apa nggak tahu orang-orang di Satgasus tiba-tiba bisa sekolah? Pas di sekolah nggak pakai sekolah tiba-tiba lulus. Atau yang nggak pernah ikut terdaftar tiba-tiba masuk di tengah. Setelah masuk dapat jabatan-jabatan strategis. Setelah itu main-main perkara, ada jaga-jaga perkara. Itu kan udah rahasia umum. Ya, pemantauan fungsionalnya mana pengawasannya yang dilakukan oleh Kompolnas ini. Saya juga Pak Benny Mamoto juga ngomong lah. Di Polri itu orang baik stres. Kenapa? Orang benar nggak jadi benar, Pak. Itu loh. Orang yang antik malah dapat privilege itu loh. Ini yang kita coba melakukan penertiban saat ini. Saya percaya betul Pak Kapolri berani untuk itu. Sederhana Pak, kita bicara mengenai, saya akhirnya bicara ke person lah. Bagaimana seorang Karopaminal, ya, dengan gaya hidup seperti itu. Padahal itu adalah serambi mukanya untuk integritas Polri Pak. Kompolnas sikapnya seperti apa selama ini? Nah ini hanya bagian-bagian kecil Pak, nanti saya bisa ngomongin satu-satu, tapi contoh lah. Ini kan kasat mata Pak. Iya kan? Kita nggak bisa ngomongin person, akhirnya saya ngomong person lah. Set, masuk. Mobilnya apa? Taruh lagi. Ini udah di luar daripada ya seorang Karo Pak di Mabes Polri. Nah ini halal Pak. Selama ini halal Pak. Nah apa yang dilakukan Kompolnas? Apa yang dilakukan Pak Benny Mamoto? Apalagi di situ kan di dalamnya juga ada yang namanya Pak Tito. Ya. Kami minta betul ini dijelaskan lah. Jadi kita bicaranya, Prof yang ajarkan saya, Arteri harus berani untuk berkata benar.
Prof yang ngajarin saya ingat betul. Bimbingan Prof itu saya ingat terus. Nah sekarang juga kami ingin Prof sampaikan juga Prof. Kalau memang ini memang harus kita bahas, ini bahas. Jangan sampai ini jadi kanker. Yang stadium 4, kita nggak bisa lagi menyelamatkan Polri. Kesayangan kita semua, Bro. Terima kasih, Bro. Arteria ini mesti hati-hati nih, kritik-kritik Polri. Dia bisa menghadapi serangan balik loh. Kan Anda masih juga belum lupa ya, dulu dia pernah tersandung masalah kepemilikan plat nomor dinas mobil, plat dinas mobil polisi yang palsu ya. Ini kan berarti dia ada satu kendaraan yang dia dapat fasilitas dari polisi, dan ini kelihatannya tidak lepas dari posisinya sebagai anggota Komisi 3. Tapi oke lah kalau Arteria mau buka-bukaan itu bagus ya. Dalam kasus Hendra Kurniawan ini dia memang benar. Saya mencoba menelusuri, ternyata banyak informasi seputar gaya mewah Hendra Kurniawan ini, terutama yang ditunjukkan oleh istrinya, ini seorang selebgram bernama Selisha. Ini dia belakangan juga banyak curhat di media sosial ketika akhirnya suaminya ikut ditahan di tempat khusus gitu, tidak terlibat dalam pembunuhan ya, tapi menghalang-halangi penyelidikan atau obstruction of justice. Dia ini banyak menyalahkan Ferdy Sambo. Di beberapa media online itu saya membaca Selisha ini pernah memamerkan koleksi mobil mewahnya. Salah satunya yang menyedot perhatian adalah Mercedes AMG G53 berwarna biru muda. Seperti diketahui, mobil yang kerap digunakan ini katanya, ini saya baca ya, katanya ini disebutkan bahwa mobil ini kerap digunakan untuk pengawalan pasukan pengamanan presiden. Ini adalah model terbaru. Ini pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 2019 lalu. Agen pemegang merek Mercedes-Benz di Indonesia membandrol mobil Jeep ini seharga 5,459 miliar. Belum termasuk surat-surat atau ini on the road-nya, ini baru off the road ya. Jadi kalau on the road saya kira angkanya ini bisa mendekati 6 miliar ya mobilnya. Kalau benar yang ditulis oleh media-media ini, saya kira kita pasti hanya bisa garuk-garuk kepala. Bagaimana mungkin istri seorang brigjen, itu katakanlah paling tinggi deh gajinya 50 juta, total dengan tunjangan-tunjangan yang lain, itu bisa punya kendaraan mewah seperti itu. Nah, tapi gini deh, saran saya jangan suzon dulu. Barangkali dia putri seorang sultan dan mobilnya itu merupakan warisan. Bisa jadi seperti itu ya. Sebagai anak buah Ferdy Sambo, bahkan orang kepercayaannya, deretan mobil mewahnya kelihatannya sih masih kalah jauh dibandingkan dengan Ferdy Sambo. Walaupun kalau kita melihat harga satuannya, mobil milik istri Brigjen Hendra ini, Brigjen Hendra Kurniawan, lebih mewah dibandingkan dengan yang dimiliki oleh Ferdy Sambo dan keluarganya. Ini kalau Ferdy Sambo itu saya amati ini ternyata dia penggemar mobil Toyota dan mobil mewah merek Lexus gitu. Keluarga Sambo itu punya deretan koleksi mobil mewah bermerek Lexus ini. Media ada yang menyebutnya total koleksi mobil mewahnya itu kalau harganya itu mencapai 11 miliar. Tapi saya kemarin sempat menghitung-hitung dari total 7 mobilnya itu termasuk mobil Toyotanya, itu dengan rentang harga terendah saja harganya itu tidak kurang dari 12 miliar. Semuanya ini memang tidak masuk akal. Wajar kalau anggota DPR mengkritisi, apalagi seperti kata Trimedia, anggota DPR sekarang kalah kaya dan kalah mewah dibandingkan keluarga polisi ini. Sangat mungkin ini gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan penghasilan ini menjadi salah satu penyebab kerusakan yang kini tengah terjadi di kepolisian dan kemudian meledak karena adanya peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup mewah ini, mereka menempuh segala cara, menabrak semua aturan, tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan kemudian mereka punya satu prinsip, halal haram semua dihantam. Yuk, yang punya saudara, punya teman dekat atau tetangga, ini kalau berani ya, kebetulan tetangga Anda polisi, dan kemudian Anda mendapati mereka hidup dengan gaya hidup yang mewah dan tidak wajar, ya nggak ada salahnya kalau kita saling mengingatkan. Sesuai dengan hukum alam itu ya, sunatullah itu semua itu ada batasannya. Kalau sudah berlebih-lebihan itu pasti akan meledak, dan itu tinggal menunggu waktu seperti yang terjadi pada pasangan Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Saya Haris Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.